Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadirati wa sunnasyada salihin sanaqatul muqarrabin wa sallallahu alaihi hadzal kitab. Saya Menawawi Ad-Dimashqi. Subhanallah sallallahu Husnul abana wa madina wa jatina wa jatina wa sallallahu masyayikhina Husnul mahatina al-asqiya talamidhi wa asati wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-7, babuma yakulu fi raf'i ra'sihi minar ruku'i wa fi i'tidal. Babuma utai bab yakulu kang donga sapa man fi raf'il ra'sihi ketika ngangkat kepala minar ruku'i saking ruku'. Wa fi i'tidali indal i'tidal. Kemarin sudah kita bicarakan doa apa kemarin? Yang ada 5 itu ruku. Ketika ruku kemarin kita menemukan 5 macam doa di dalam ruku. Nah, sekarang kita bicara doa ketika i'tidal. As-sunnatu utawi kesunahannya iku ayakula yang ngucap sapa man halarofi roksihi ketika ngangkat kepala ngucape sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika kita ruku kemarin udah ruku itu bacaannya ada 5 macam. Nah, kita bisa pilih atau semuanya silahkan. Nah, ketika ruku dongo, nah, ketika balik berdiri, nah, ketika ngangkat kepala yang dibaca sami Allahu liman hamidah. Walau qala lamono dongo sapa man dibalik bukan sami Allahu liman hamidah tapi man hamidallahu sami Allahu lahu. Boleh enggak? Jaza boleh. Ki nek model lain. Man hamidallahu sami Allahu lahu. Itu boleh. Jaza boleh naso alaihi sapa Syafi'i. Imam Syafi'i menilai dengan kalimat itu boleh. Fil umi dalam kitab Al-Um. Faida istawa. Nalikane wis jejeg iman halih berdiri, ketika kita ruku berdirinya sambil berdiri ngucap sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian ketika sudah berdiri tegak i'tidal dunganya ini Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini yang biasa kita dengar ketika biasanya kalau siaran Masjidil Haram cuma sami Allahu liman hamidah terus ada apa yang suara ngikuti itu apa namanya? Bilal ya. Kemudian suara kenceng lagi Rabbana lakal hamd. Nah, ini biasanya dipakai doa ketika adzan. Setelah adzan ada doa ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'u samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlu sana'i wal masdi ahakku ma qala abdu lamani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'u idzal jaddi minkal jaddu. Robbana ayya Robbana laka itu kedua Tuhan, alhamdulillah pujian hamdan kasiron dengan pujian yang banyak, thayyiban mubarakan yang baik dan berkah fihi in dalam hamdu, mil'u samawati yang memenuhi langit, wa mil'ul ardi lan memenuhi bumi, wa ma bainahuma lan antarane langit dan bumi, wa mil'u ma lan memenuhi barang sita yang menghendaki sapa tuan min syai'in saking sesuatu ba'du setelah itu alusanai yang ahli memuji wal masdi ahaku luwe hae barang kala kang ngucap sapa abdu lamani'ah tidak ada sesuatu yang mencegah lima maring barang aktaita yang paring sapa tuan wala mu'tiyah lan tidak ada yang bisa memberi lima maring barang manakta yang mencegah sapa tuan ala yang faulan ora ana kemanfaatan apa jadi mingka orang yang punya kekayaan mingka apal jadu. Itu bacaan takbiratul ihram dan takbiratul ihram apa namanya bangun dari ruku dan i'tidal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh atau kesimpulan dari hadis-hadis yang bisa yang difahami oleh Imam As-Syafi'i.
Nah, sekarang kita masuk pada sumber-sumber dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Rawaina nyeritain kita fi sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ndonga sapa nabi sami Allahu liman hamidah. Nah, sama kan yang Imam Syafi'i ngajarkan kita dasarnya hadis-hadis ini. Ini riwayat Bukhari Muslim ketika Nabi itu berdiri dari rukuk, yang disampaikan adalah sami Allahu liman hamidah. Wa hina yarfa'u lan nalikane wis ngangkat sulbahu ing punggunge Nabi minaruku'i, ketika kita sudah berdiri tegak begini, kemudian sumayakulu, kemudian donga sapa Nabi wa huwa halutai Nabi ku qaimun robbana lakal hamdu, dan seterusnya. Wa fi riwayatin walakal hamdu pakai wawu. Kalau di atas kan robbana lakal hamdu. Kalau di sini robbana walakal hamdu pakai wawu. Wakilahuma hasanun. Kedua-duanya hadisnya dari Bukhari Muslim. Warwaina mislahu fi sahihain an jama'ati minas sahabati. Itu berarti robbana lakal hamdu, kemudian sami Allahu liman hamidah robbana lakal hamdu. Rawaina hadis nomor 140 fi sahih Muslim. Nah, ini yang sahih Muslim aja, tadi Bukhari Muslim. An Ali wa an Ibnu Aufa radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza kana nalikana ana sapa nabi iku idza rafa'a nalikane ngangkat ra'sahu ing kepalane nabi ketika beliau bangun dari rukuk, dungane ini sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayaknya kita maca kita ya. Kita hanya maca ini toh. Yang tadi yang di atas yang wa alusanai wal masji ahakum ayakul abdu lama niya lima ta'ita, kayaknya kita jarang. Bukan jarang, mungkin enggak pernah malah. Yang kita baca biasanya yang ini, ngikuti hadis Bukhari. Sahih Muslim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasita min syai'in ba'du. Rawaina fi sahih Muslim. Ini Muslim lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menekan Nabi ku idza rafa'a nalikane ngangkat ra'sahu ing kepalane Nabi minar ruku'i. Dungane ini. Allahumma rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u masita min syai'in ba'du. Terus ada tambahan ini. Alusanai wal masji ahaku maqala abdu Allahumma lamani'a lima ta'ita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yang fa'udhal jati minkal jaddu. Tambahan ini tercatat di dalam Sahih Muslim. Yang Sahih Muslim yang sebelumnya, yang hadis nomor 140, itu tercatat di dalam Sahih Muslim nomor 771. Kalau yang ada tambahannya ini tercatat di Sahih Muslim nomor 477. Rawaina fi Sahih Muslim aidan fi riwayat Ibnu Abbas Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Sedikit berbeda. Rawaina fi Sahih Bukhari. Nah, sekarang di Sahih Bukhari kuna yauman kuna ana sapa kita yauman suatu ketika nusolli salat sapa kita waro'an Nabi. Dari Rifa'ah, beliau cerita begini, suatu ketika kami makmum di belakang Nabi, imam Nabi salat. Falama rafa'ah, nalikane lagi ngangkat sapa Nabi ra'sahu min raqatin saking rukuk, qala sami Allahu liman hamidah. Nabi yang terdengar hanya berdoa sami Allahu liman hamidah. Faqala, kemudian mengucap sapa rajulun, seseorang makmum wara'ahu, kemudian makmume ada yang ndonga ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berarti itu sama dengan yang tadi yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i. Ada itu tadi ya. Nah itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Doa ini tidak dibaca oleh Nabi, tetapi dibaca oleh salah seorang sahabat dengan suara keras. Jadi begitu Nabi rukuk, iktidal, Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada seorang sahabat membaca doa ini. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Dengan suara keras. Falaman sorofa, nalikane udah selesai, Nabi dengar rupanya ketika sholat. Ada sahabat di belakang yang doa itu. Begitu selesai sholat, kemudian Nabi nanya, man al-mutakalim, siapa tadi yang moco tadi? Bahasa kita gitu. Qala njak sapa sahabat, ana, kula kan Nabi. Qala, kemudian Nabi mengatakan, ro'aitu bid'atan walasina malakan. Ketika kamu tadi ndonga tadi, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan, ro'aitu melihat sapa ingsun bid'atan wasalasina, 30 lebih. Bid'ah itu hitungan dari bid'atun pakai dot ya. Hitungan mulai dari 3 sampai 9. 30 lebih malakan malaikat yaptadirunaha, mengintari sapa malaikat. Ayuhum yaktubu, ayuhum utai mereka iku yaktubuha awalu. Malaikat itu kemudian akan mencatat kebaikan kita. Itu yang hadis 143. Berarti ada dua macam ya. Bisa dengan yang terakhir ini, Sami Allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan Rabbana alhamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Hanya doa ini tidak dibaca oleh Nabi, tapi dibaca oleh sahabat dan Nabi meng-ACC. Berarti sunnah apa namanya? Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tahu dan Nabi sepakat, sunnah takriri. Apa yang dilakukan oleh sahabat, kemudian Nabi me-ACC, berarti hukumnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu boleh. Tapi kalau yang dilakukan oleh Nabi sendiri, baca itu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang dibaca oleh Nabi sendiri. Oke. I'lam faslun fi dzikri ahkami ta'alluqi bi adzal wafi. I'lam ketahuilah annahu yustahabu disunahkan apa yasma'a yang mengumpulkan sapa man baina hadil azkari kuliah seluruhnya alama yang atase barang qadam nahu yang telah mendahulukan sapa kita yang sudah disampaikan tadi min azkari ruku'i saking ruku yang doanya banyak. Kalau kita ngikuti hadis-hadis tentang doa ruku yang telah dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, kita tinggal baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Kita diajarkan gitu. Kalau kita hendaknya bisa mengumpulkan hadis tadi, bacaan sepenuhnya tadi. Kalau bisa dengan rukuk membaca tadi. Bagaimana kalau kita tidak mampu atau karena tergesa? Fa inik tasoro, mongko lamun ngringkes sapa man ala ba'diyah, kalau kemudian diringkas, fal yaktasir, mongko becik ngringkes ala ini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma mil'us samawati. Sampai min syai'in ba'du. Jadi kemudian enggak perlu dilanjutkan sampai Allahumma ya ahli sana'i wal majid dan seterusnya. Kita kayaknya paling ringkes. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati sampai min syai'in ba'du. Kemudian bagaimana kalau pengen diringkes lagi? Fa'in balagha. Mongkalantong qabil istighfar kelan lebih ringkes, paling enggak kalau minimal doa ruku itu ini paling ringkes. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tok. Tapi enggak tok ya. Sampai situ aja. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu minimal doa ruku. Fala aqala lan tidak ada yang lebih kecil lagi. Wis ka ono yang lebih pendek maneh. Enggak cukup kalau hanya Sami Allahu liman hamidah, enggak cukup. Ditambahilah Rabbana lakal hamdu. Minimal itu doa ruku. Wa'lam anna hadhil azkari mustahabun. Siapa yang membaca doa ini?
disunahkan kulaha lil imam, satu imam. Wal makmumi lan makmum. Jadi ketika kita jadi makmum padha ndongane ya. Wal munfaridi lan salat sendiri. Nah, salat sendiri dadi makmum, dadi imam disunahkan baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Ila ayal anal imam, kecuali seorang imam layakti bijami'iha, tidak perlu membaca seluruhnya. Ila ayak lama, kecuali tahu min halil makmumi, saking keadaan makmum iku annahum, sedune makmum iku yu'asiruna, pengen seneng at-ta'wila yang panjang. Kecuali yang jadi imam nggak perlu maca sing wakeh tadi, kecuali makmumnya pengen sing dawa, silahkan. Misalnya Anda ngimami jamaah santri, yang santrinya bilang, Ustazah, kalau pengen sholat jamaah sing semua zikir yang dibaca yang maksimal, ya silahkan, Anda boleh. Tapi kalau enggak, ya pakai yang sederhana. Wa'lam anna hadzal dzikra, zikir tadi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, iku sunatun, hukumnya sunnah. Laisa biwajibin, tidak wajib. Falau tarokahu, mongko lamun ninggal sapa man, kuriha, mongko makruh lau kediman karohata tanzih, dengan hukum makruh tanzih. Berarti kalau kita gak maca meneng tok, tidak ada alasan, maka makruh. Jadi harus dibaca. Kecuali yang kayak kemarin, sing gak iso apa-apa blas itu, boleh diem aja, pokoknya melu imam boleh. Tapi bagi yang bisa baca, kalau nggak maca malah makruh. Tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Walayah judu, kan tidak perlu sujud, lisahwi untuk sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Oke, itu satu. Yang kedua, yang perlu difahami, wayukrohu, lan dimakruhkan apa qiraatul Qur'ani, maca Qur'an. Fi hadal iktidali ing dalem waktu iktidal. Waktu iktidal tidak boleh maca Quran, surat apapun. Kama yukrohu, kaya oleh dimakruhkan fi ruku'in dalam rukuk wa sujudi. Rukuk dan sujud tidak boleh, kemarin sudah disampaikan, ketika posisi rukuk dan sujud nggak boleh maca Quran. Yang boleh hanya baca tasbih. Ketika iktidal juga sama, nggak boleh maca Quran. Oke, rukuk selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Babu adhkari sujud, bab tentang bacaan sujud. Faida faragha, nalikane sudah selesai min adhkari iktidal, saking maca iktidal, zikir iktidal, kabbaro, mongko kemudian maca takbir, wa hawa lan turun sajidan. Kalau setelah tadi sami Allahu liman hamidah, paling enggak sampai Rabbana lakal hamdu min syai'in ba'du, kemudian Allahu akbar sujud. Wa madda, lan memanjangkan sapa seseorang at-takbir ing takbir ila ayat doa, sampai meletakkan jabhatahu ing apa ini? Batuk itu apa? Dahi. Ayat doa yang meletakkan jabhatahu ing dahine man alal adi. Jadi maca takbirnya itu mulai berdiri sampai sujud sempurna. Jadi Allahu Akbar. Waqat qaddamna, lan telah kita sampaikan hukmah hadhi takbirati, ing hukume takbir ini. Hukume apa? Annaha iku sunatun. Hukume maca takbir dari berdiri ke sujud, hukumnya sunnah. Lau tarokaha, mongko lamun ninggal sapa man ha ing takbir, lam tabtul, maka tidak batal apa salatuhu. Kalau gak takbir ya apa, menengai pokoknya delusur, lungguh, sujud mau menengai, pokoknya ngelakoni, sholatnya enggak batal. Walayah judu, lan tidak perlu sujud sahwi. Fa'idah sajadah, nah sekarang ketika sudah sujud, ada bacaan sujud. Ata bi'adkari sujudi, mongko hendaknya nekani dengan zikir sujud, waya. Zikir sujud itu kasiratun banyak. Kalau kemarin rukuk bacaannya 5 macam. Kalau iktidal bacaannya jadi pirang macam tadi? 3 atau 4? Katanya mulai yang pendek, kemudian ada tambahan paling enggak 3 macam.
Kita bisa mengumpulkan jadi satu atau pilih yang paling pendek. Ma rawainahu fi sahih Muslim. Nah, sekarang bacaan sujud menurut yang tercatat di dalam sahih Muslim. Min riwayati Hudzaifah. Saking riwayatnya Hudzaifah yang kemarin sudah di mutaqaddimah yang sudah disampaikan, fi ruku'in dalam ruku', fi sifati sholatin nabi dalam sifati sholatin nabi. Nabi itu kita review kembali. Hadis ini mengatakan gini, Hudzaifah itu suatu ketika sholat bareng Nabi. Ketika berdiri, Nabi itu maca 1 Baqarah, yang kedua An-Nisa, yang ketiga Al-Imran. Berarti pirang juz, pokoknya akeh juz. Kata Hudzaifah, Nabi itu ketika sholat sunnah, sholat malam, itu ketika ngadeg, ketika berdiri, yang dibaca itu surat Baqarah lengkap loh ya, bukan Baqarah Alif Lam Mim. Terus kayak kita kan gitu toh, Yasin, atau enggak, kalau ini Baqarah lengkap, Nisa lengkap, Ali Imran lengkap. Fi raqatil wahidah dalam 1 rakaat. Layamuru, tidak lewat sapa Nabi bi ayati rahmati kelan ayat rahmat illa sa'ala. Kata Hudzaifah, Nabi itu ketika maca Quran, begitu ketemu ayat rahmat, beliau mesti berhenti sejenak untuk berdoa. Wala bi ayatin adzabin, lan tidak dengan ayat azab illa ista'adza. Begitu juga ketika ketemu ayat siksa, Nabi minta perlindungan. Nah, kemudian semua sajadah, kemudian sujud. Ketika sujud, apa bacaannya Nabi? Subhana rabbiyal a'la. Nah, kayak kita. Kemarin Hudzaifah ngajarkan, Nabi ketika rukuk, dungane Subhana rabbiyal azimi. Gitu kan? Nah, ketika sujud, doa Nabi adalah Subhana rabbiyal a'la. Seperti yang kita baca. Nah, jadi artinya itu bacaan yang sudah dikumpulkan oleh, yang kita baca itu kan sebetulnya bacaan yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Hanya kan kadang kita itu tidak tahu hadisnya. Pokoknya ngono kuwi. Hadisnya jelas banget. Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ketika rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kita biasanya. Kalau sujud Nabi membacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, fakana ana apa sujude Nabi iku qoriban, dekat min qiyamihi. Nabi itu berapa lama sujudnya? Kira-kira kayak kita enggak? Kata Hudzaifah, sujudnya Nabi itu kira-kira podo sama dengan lamanya berdiri. Lamanya berdiri seberapa lama? Selama maca Baqarah, Nisa dan Al-Imran. Iku lek macane iku 2 jam. 2 jam mari ya. Maca Baqarah, Nisa dan Imran. 2 jam. 1 jam setengah lah. 1 jam setengah berarti sujudnya Nabi ku 1 jam setengah. Tak kayak kita, nggak 1 jam setengah ya turu kita. Coba lah Nabi sholat malamnya begitu. Sujudu qoriban min qiyamihi. Sujud itu lamanya sujud itu kira-kira podo karo berdirinya. Baik, itu jan top tenan. Iki so makmume kita kalau nggak buyar ya cuma ngomong sak menika mawon. Sekali ini aja lah. Nanti lain kali mboten. Coba Nabi begitu sujudnya. Padahal ruku'e kemarin diajarkan ruku'e Nabi itu podo karo sujudnya. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim, hadis 145. Itu bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nah, kita. Dan ruku'e Subhana rabbiyal azimi. Berdasarkan hadis sahih Muslim dan Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Wa an Aisyah, sekarang sama hadis Bukhari Muslim cuma diriwayatkan oleh dari Sayyidah Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kana ana sapa annabiyyu iku yuksiru, memperbanyak ayakula ento ngucap sapa nabi fi ruku'i wa sujudi. Riwayat dari Sayyidah Aisyah itu agak beda. Kayaknya kalau yang di Hudzaifah itu kan salat Nabi, salat malamnya Nabi ketika di masjid. Nah, ketika di masjid begitu. Tapi ini ketika dengan Sayyidah Aisyah ini adalah riwayat sholat Nabi ketika beliau di rumah beliau.
berarti sholat malam di rumah. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakan gini, Nabi itu kalau sujud dan rukuk yang dibaca tidak subhanallahil azim dan subhanallahil a'la, tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Berarti itu versi kedua. Berarti ada subhanallahil a'la, itu satu bacaan sujud. Yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ifirli. Itu juga bacaan sujud riwayat dari Sayyidah Aisyah. Rawaina fi sahih Muslim an Aisyah. Sayyidah Aisyah ada dua versi. Yang pertama subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ifirli. Nah, sekarang yang hadis berikutnya dalam sahih Muslim dari Aisyah juga, ana nabiyas dene kanjeng Nabi iku yakan ana sapa nabi iku yakulu ndonga sapa nabi firuku ya sujudi. Yang ketiga adalah subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Berarti Sayyidah Aisyah meriwayatkan dua doa dari Nabi. Satu adalah subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Ada yang lebih pendek yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Berarti kita sekarang sudah menemukan 3 bacaan sujud dengan riwayat Sahih Bukhari Muslim dari sumber Hudzaifah dan Sayyidah Aisyah. Sekarang lagi rawaina fi Sahih Muslim aidan an Ali. Nah, sekarang dari Sahih Muslim sumbernya dari Sayyidina Ali. Kalau tadi Sayyidah Aisyah, sekarang Sayyidina Ali. Ana Rasulullah, kata Sayyidina Ali, saat temennya Kanjeng Nabi iku kana ana sapa nabi iku idza sajada nalikane sujud, doanya ini Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini bukan doa apa biasanya yang ini lahir Ramadan yang mau buka, ini bukan doa berbuka puasa loh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini berarti model keempat doa sujud, boleh pakai ini. Ini yang dari Sayyidina Ali. Allahumma ya Allah laka sajadta sujud sapa ingsun wa bika kelantuan amantu wa laka aslamtu sajada wajhi yang wajahku ladzi maring zat khalaqahu yang menciptakan wa sawwarahu wa saqqa lan memberikan lubang sam'ahu wa basarahu tabaraka. Oke, ada 4. Ini versi keempat. Ada lagi enggak versi lagi? Ada kayak masih banyak. Yang seterusnya rawaina fi sahih fi kutubis sunan. Ada Sunan Abu Dawud. Tercatat kalau yang tadi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu tadi di Sahih Muslim nomor 771. Hadis nomor 771. Sekarang ada lagi dalam Sahih Abu Dawud. Sunan Abu Dawud ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rakaah. Rukuk sapa nabi ruku'ahu ing rukuke nabi at-tawil yang panjang. Nabi itu rukuke biasanya lama. Kita kayak mulai belajar bagaimana sholat rukuk yang lama. Tapi lah pas sholat sendiri loh ya, bukan Anda jadi imam. Ketika Anda sholat sunnah sendiri, mari kita belajar rukuk yang panjang, seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Doa yang dibaca ini, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya'u wal azamati. Ini doa yang dibaca ketika rukuk dan juga dibaca ketika sujud. Berarti kita ini yang versi kelima. Keempat ya? Keempat atau kelima? Kelima. Ada doa yang kelima ketika sujud. Baca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Oke, yang kelima. Rawaina fi kutubis sunan. Ada lagi dalam Sunan Abu Dawud juga. Tercatat di dalam Abu Dawud nomor 886. Sunan Turmudi 261. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kala idza sajada nalikane sujud sapa seseorang ayahadukum falyakul. Ini hadis apa namanya? Qauli. Nabi tidak mengucap tidak memberi contoh tapi memerintahkan. Kata Nabi begini,
kalau kalian sujud maca ini subhana rabbiyal a'la. Nah, secara eksplisit ngajarkan kita kalau sujud buat baca subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali, salasan. Wa dzalika adnaha, minimalis 3 kali, tidak sekali. Jadi ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali kata Nabi. Rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu an iktadatu kehilangan sapa ingsun. Kata Sayyidah Aisyah itu tidur di bawah, biasanya di atas kasur bawah. Nabi itu ini ceritanya begini, gelap-gelap Sayyidah Aisyah itu malam ngelilir. Apa ngelilir itu? Bangun. Ngeraya-ngerayai Kanjeng Nabi enggak ono. Nanti Nabi Sayyidah Aisyah mengatakan iktaqatu, saya kehilangan Nabi. Begitu saya bangun, tak goleki Nabi. Tadi tidur di samping saya, sekarang kok enggak ono. Data lailatin, suatu malam. Fahasastu, kemudian saya merasa tangannya Nabi itu ketemu dengan kakinya Nabi. Tangannya kan Sayyidah Aisyah. Kemudian saya geraya-geraya ketemu Nabi. Faida utai Nabi iku rokiun, lagi rukuk atau sajidun, saya nggak tahu karena peteng, karena gelap kata Sayyidah Aisyah. Saya melihat Nabi itu enggak lagi rukuk atau sujud, saya nggak begitu jelas. Tetapi yang dibaca ini subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini doa rukuk atau sujud kata Sayyidah Aisyah. Berarti ini versi ke-6. Model doa rukuk, sujud. Wa fi riwayatin li muslimin waqa'at, kata Sayyidah Aisyah, jatuh apa yadai kedua tanganku ala batni qadamihi, ing atase apa qadam itu? Batni, bagian dalam, ini qadam kalau efek tangan-tangan. Kalau kaki berarti pas yang di bawah. Kalau begitu berarti Nabi lagi sujud. Karena kan nggak mungkin toh tangannya Sayyidah Aisyah itu iso demek bagian dalam kaki Nabi. Kalau lagi berdiri, kalau lagi rukuk. Kalau rukuk kan berdiri. Berarti kondisi saat itu adalah Nabi lagi sujud. Wa huwa fil masjidi. Nabi dalam masjid. Bayangan Anda jangan keliru. Masjid itu kayak yang kene. Maksud Sayyidah Aisyah yang kamare tangane metu ning masjid, enggak. Maksudnya masjid itu kalau dalam konteks ini kayaknya begini. Ini kamar Sayyidah Aisyah tidur begini, di sampingnya Nabi gelar sajadah. Kalau bahasa kita itu. Gelar sajadah itu fi masjidi. Berarti tempat sujud itulah masjid. Kayak Anda yang kamar gelar sajadah berarti ya itulah masjidnya. Kalau itu difahami masjid, maka berarti ketika Anda gelar sajadah, Anda boleh niat itikaf. Kan begitu. Karena itikaf itu ada di dalam masjid, dan masjid menurut Sayyidah Aisyah pokoknya di tempat di mana kita sujud di masjid. Musola ini berarti kalau Anda Ramadan boleh begitu masuk musola niat itikaf. Kenapa? Karena ini ada tempat sholat. Dimanapun tempat sholat, gitu kan. Wahuma iku mansubatani. Kakinya tadi lagi berdiri, berarti beliau lagi sujud. Sayyidah Aisyah megang bagian kakinya Nabi. Wa huwa yaqulu, ini ada lagi yang ke-6. Nabi ketika sujud doanya justru ini. Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uksi sana alaika anta kama asnaita ala nafsika. Ini doa sujud yang ke-6 yang diajarkan Nabi. Allahumma a'udzubika biridhoka kelan ridhomu min sakhatika saking murkamu wa bi mu'afatika lan saking bimbingan Tuhan min uqubatika saking siksaan Tuhan. Wa a'udzubika minka la usi tidak bisa menghitung sanaan alaika anta kama astaita ala nasika. Kita lanjutkan sampai akhir bab. Wa rawaina fi sahih Muslim. Saking sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala amma ruku'u, ketika rukuk kayak ini Nabi mengatakan gini, ketika rukuk fa'adzimu fihi, maka mengagungkan. Karena itu kemudian kita bacanya subhana rabbiyal azim. Karena dasarnya fa'adzimu. Nabi contohnya kemarin juga subhana rabbiyal azim.
Wa amma sujud, mongko ketika sujud fastahidu, mongko berusaha keras fidu'ai dalam donga. Kata Nabi, ketika sujud banyaklah doa. Fakominun, karena sujud itu adalah tempat yang dekat. Ayus tajabah yang tadi diijabahi. Sehingga kalau kita punya problem, maka sholat, kemudian sujud, ketika sujud curahkanlah semua isi hati kita kepada Allah. Yuqalu fakominun, bifati wa kasihya ya juzu bilugati kominun, wa maknau apa? Hakikun, pasti, jadirun, pantas. Jadi sujud itu tempat yang layak dan cepat untuk diijabahi doa kita. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akrobuma utai lebih dekati barang yakunu kang ono sapa abdu min rabbihi. Kata Nabi, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah wa huwa sajidun, yaitu ketika sujud. Karena itu doa yang baik. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini berarti ada sujud lagi. Doa sujud ini yang berapa berarti? Ketujuh ya. Versi macam ketujuh. Allahumma firli dzanbi kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu. Ini doa sujud yang lain. Allahumma ya Allah ifil mugi ngampuni Tuhan limare ingsun dan bi ing dosaku. Kulahu seluruhnya. Dikahu yang kecil, wa jilahu lan yang besar. Awalahu yang lama, wa akhirahu yang akan datang. Wa alaniyahu yang jelas, wa akhirahu yang samar. Wa alam annahu yustahabu disunahkan ayat ma'a yang ngumpulno fi sujudi jami'a madzakarnahu. Kata Imam Mbah Nawawi, kalau bisa sujud itu semua tadi dibaca. Enek 7 versi doa sujud. Kalau bisa dibaca semua. Fa'ilam ya tamakan, kalau nggak bisa, yo fi waktin dibagi. Berarti ada versi 7, berarti sholat subuh versi 1, sholat duhur versi 2, sholat asar begitu maksudnya. Jadi dibagi per waktu. Kenapa harus begitu? Agar kita belajar bahwa semua doa yang diajarkan Nabi, kita juga ikut. Maksudnya begitu loh. Kalau nggak iso kabeh, yo nggak iso bareng, dibagi-bagi. Qadamna fi apa sabiqah. Fa idza tasara gimana kalau nggak iso kemudian paling ringkes, waduh kita nyari yang paling minimalis. Yang kasiru ngeringkes ala tasbih maqalilin minad doa. Yo kalau nggak iso carilah doa di Nabi tadi yang paling pendek apa? Subuhun kudusun katanya. Jadi lai sujud subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh ya boleh. Tapi yang paling pendek lagi saya kira ya subhanallahi a'la. Subhanallahi a'la 3 kali selesai. Itu berarti doa kita itu ternyata paling minimalis ya. Subhanallahi a'la, subhanallahi a'la, subhanallahi a'la. Ping 3 selesai. Itu doa sujud paling minimalis. Kalau lebih panjang tadi ada 7 macam. Wa hukmuhu ma dzakarnahu hukumnya apa? Sujud doanya sunnah. Dan ingat di dalam sujud tidak boleh membaca Quran. Tidak boleh ada bacaan Al-Quran. Baik, nanti kita lanjutkan fadilah sujud. Oh ya. Saat membaca tasawuf awal, kalau kita bacanya kelebihan sampai kayak tasawuf akhir itu apakah boleh? Ya nggak apa-apa. Itu kan membaca tasawuf itu yang penting kan at-tahiyatul. Begini prinsipnya satu. Bagaimana hukumnya tasawuf awal? Apa hukumnya? Baca tasawuf awal apa hukumnya? Sunnah abad. Jadi tasawuf awal itu bukan wajib loh ya, bukan rukun sholat. Sehingga kalau kita misalnya lupa nggak tasawuf awal nggak apa-apa. Tasawuf awal itu sunnah, tetapi sunat abad. Sunat abad itu artinya kalau kita lupa ganti sujud sahwi.
Jangan lupa itu. Sehingga kalau yang lain diterangkan kayak maca subhanallahi a'la, subhanallah azimi itu sunat hayat. Kalau lupa nggak perlu sujud sahwi. Kalau tasawuf awal nggak disujud sahwi. Bagaimana kalau kelebihan kayak macane at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir Hamidum Majid? Ya nggak apa-apa. Oh itu sunnah. Artinya boleh, tidak ada masalah. Tapi hendaknya tidak sampai segitu. Karena kalau kita diajari itu doa sampai syahadat aja toh. Setelah itu selesai. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Apakah setelah sujud sahwi itu kita masih ya setelah sujud sahwi langsung salam. Tidak perlu tahiyat lagi. Jadi kalau kita lupa membaca sesuatu yang merupakan bagian dari sunat ab'ad, maka kita sujud sahwi. Sujud sahwinya tempatnya kapan? Setelah maca doa selesai, sebelum salam. Jadi sebelum salam kita sujud sahwi. Setelah sahwi langsung salam, gak leren. Mari sujud sahwi cek tahiyat lagi enggak, tapi langsung salam. Bagaimana kalau sujud sahwi juga lupa? Ya sudah, sudah lupa kabeh. Maca kunut lupa, diganti sujud sahwi. Sujud sahwi juga lupa. Ya sudah toh. Wong kan udah selesai sudah. Yang penting tidak meninggalkan rukun sholat. Kalau rukun sholat itu nggak bisa. Bagaimana jika membaca doa pada sujud di rakaat terakhirnya, doa itu lebih panjang daripada sujud sebelumnya? Boleh nggak ketika sujud ditambahi doa? Boleh. Jadi ini tadi kan kita disampaikan Nabi itu sujute podo karo lamanya sujute Nabi itu sama dengan membaca surat Nisa, Baqarah, Al-Imran. Berarti 2 jam. Lae macane cepet 1 jam. Berarti sujudnya itu sesuai banget. Apa yang dibaca oleh Nabi? Subhanarabbiyal a'la yang diulang-ulang dan ditambah doa yang lain. Jadi boleh. Karena itu kan sering disampaikan Nabi tadi ketika sujud itu waktu dekat dengan Tuhan, karena itu banyaklah berdoa. Boleh membaca doa apapun ketika sujud. Selama Anda mampu. Sujud itu, ya Allah, kalau pengen sujud suwe Kak, ya monggo, silahkan. Setengah jam nggak apa-apa, sujud 1 jam juga nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Yang penting kuat. Gue mau sujud pingsan. Karena kesuwean sujud, tapi enggak. Artinya boleh baca yang lain. Gimana hukumnya rambut perempuan yang rontok atau masih termasuk aurat? Misalkan ini, terus rambutnya rontok. Kalau aurat itu kan sesuatu dari bagian tubuh kita yang harus kita tutupi. Loh, kalau udah lepas dari bagian kita kan bukan bagian tubuh kita. Itu rambut itu sopo. Misalnya ini kan rambut panjang banget. Ki aurate sopo keleleran, kan ya enggak tahu. Kan maksudnya begitu. Kalau sudah lepas dari bagian tubuh kita kan itu bukan bagian dari tubuh kita. Nah, gitulah. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, kita akhiri Al-Fatihah. Fa'na bima lam ta'na Alimna ladhi fa'una Rabbi faqihna Wa faqi ahlana Wa qarabatina Wa faqihna Wa faqi ahlana Wa qarabatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.